A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-72 dan 73. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Imam Al-Bukhari mengatakan, faddara'tum fiha berarti kalian berselisih. Hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, sedangkan menurut Atha Al-Khurasani dan Ad-Dhahhak artinya kalian saling bertengkar karenanya. Masih mengenai ayat wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang hal itu. Ibnu Juraij mengatakan bahwa sebagian mengatakan kalian telah membunuhnya, tetapi sebagian lainnya berkatakan justru kalianlah yang telah membunuhnya. Yang demikian itu juga dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kemudian firman Allah, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Mujahid mengatakan maksudnya adalah apa yang tidak kalian perlihatkan. Ibnu Abi Hatim menceritakan bahwa Sadaqah bin Rustum memberitahu kami bahwa dia pernah mendengar Al-Musayyab bin Rafi' mengatakan, tidaklah seorang berbuat kebaikan dalam 7 bait melainkan Allah akan memperlihatkannya, dan tidaklah seorang berbuat kejahatan dalam 7 bait melainkan Allah akan memperlihatkannya. Hal itu dibenarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dhribuhu bi ba'dihha, dan Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kamu sembunyikan, lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikian dimaksudkan dengan sebagian tersebut adalah satu bagian dari anggota tubuh sapi. Dengan demikian mukjizat itu terwujud pada sebagian tubuh sapi tersebut, dan pada saat yang sama bagian tubuh itu telah ditentukan. Seandainya penentuan anggota tubuh ini bermanfaat bagi kita dalam urusan agama dan dunia, niscaya Allah Ta'ala akan menjelaskannya. Namun Allah menyamarkannya, dan tidak ada satupun riwayat yang sahih berasal dari Nabi yang menjelaskannya. Maka kita pun menyamarkan hal itu sebagaimana Allah telah menyamarkannya. Kemudian firman-Nya, kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Maksudnya, maka Bani Israel memukul mayat tersebut dengan bagian tubuh sapi betina itu, hingga akhirnya mayat itu kembali hidup. Dengan kejadian itu Allah memperlihatkan kekuasaannya dan kemampuannya untuk menghidupkan orang yang sudah mati, seperti yang mereka saksikan dalam kasus orang yang terbunuh itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa ini sebagai hujjah, dalil bagi mereka akan adanya tempat kembali, yaitu hari akhirat, sekaligus sebagai jalan keluar dari permusuhan dan pertikaian yang terjadi di kalangan mereka. Dalam surat ini, yaitu surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kekuasaannya menghidupkan orang yang telah mati dalam 5 ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian, pada surat Al-Baqarah ayat 56. Kemudian kisah dalam ayat ini Quran surat Al-Baqarah ayat 73. Kisah tentang ribuan orang keluar dari kampung halaman mereka karena takut mati pada ayat 243.
Kemudian kisah orang yang melewati suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya, yang terdapat dalam ayat 259, dan kisah Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Selain itu, Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan kemampuannya menghidupkan tanah setelah kematiannya sebagai bukti bahwa Dia Maha Kuasa mengembalikan tubuh manusia seperti sedia kala setelah hancur berkeping-keping. Wallahu a'lam bishawab.